selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kakak Edi. Hari ini kita akan kembali mengadakan IPA online. Adik-adik, apakah semua adik-adik hari ini sedang bersukacita? Kakak harap kita semua sedang dalam keadaan bersukacita ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai IPA online hari ini, Kakak Edi mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam istirahat tidur kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti IPA online. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan dalam firman nanti. Dan Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang Kakak Edi mau ajak kalian untuk bernyanyi bersama lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Jesus be a shine with a purky light, like a little candle burning in the night. In this world of darkness, we must shine. You in your small corner, and I in mine. Jesus be a sign, ten of all around. Many cat of darkness in this world about. Sin and want and sorrow, we must shine. You in your small corner, and I in mine. Selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi bersama Kakak Lilis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari adik-adik, Kakak Lilis akan pimpin dalam doa dan adik-adik dapat mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong urapi kami, berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores
Raja Persia itu untuk mengenangkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertai, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum, keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kakak Lilis akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik bisa tolong dengarkan baik-baik ya. Ada 2 tokoh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tokoh yang pertama adalah Raja Kores. Pernah dengar Raja Kores? Raja Kores adalah seorang raja Persia. Pada saat itu Tuhan Allah memakai Raja Kores untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Yahudi. Apa isi firman Tuhannya? Tuhan mau supaya bangsa-bangsa Yahudi membangun kembali bait Allah. Nah, di situ Raja Kores diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa Yahudi untuk membangun kembali bait Allah. Lalu Raja Kores memilih salah seorang dari bangsa Yahudi. Siapa dia? Dia bernama Ezra. Ya, Ezra adalah salah satu orang yang dipilih Raja Kores untuk memimpin bangsa Yahudi untuk membangun kembali bait Allah. Adik-adik, Ezra pada saat itu memanfaatkan kesempatan yang Tuhan kasih melalui Raja Kores. Bangsa Yahudi diberi kesempatan oleh Raja Kores untuk membangun kembali bait Allah. Ezra pada saat itu tidak akan membuang-buang waktu. Dia memanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun kembali bait Allah. Tapi adik-adik ada tantangannya. Tantangan untuk membangun bait Allah. Apa tantangannya? Banyak sekali. Mereka harus mengeluarkan tenaga yang begitu keras, mereka harus berpikir, mereka harus menyumbangkan peralatan, bahkan bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Ada banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Adik-adik, kita belajar dari Ezra bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kesempatan oleh Tuhan. Banyak sekali adik-adik yang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya adalah ketika adik-adik diberi kesempatan oleh Tuhan, adik-adik dapat mengikuti ibadah online, maka gunakan kesempatan itu dengan baik, yaitu adik-adik dapat mengikuti ibadah online dengan baik. Adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik bisa berdoa, terlebih adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan. Ada kesempatan lagi, contohnya ketika adik-adik punya kesempatan untuk ngobrol dengan papa dan mama. Nah, di situ adik-adik bisa lakukan bersama papa dan mama atau bisa ngobrol dengan kakak dan adik. Lalu, kesempatan apa lagi? Oh, banyak adik-adik ketika adik-adik diberi kesempatan Tuhan untuk bisa bersekolah. Bersekolah dengan baik, rajin belajar, mengerjakan tugas dari bapak ibu guru.
Lalu ada kesempatan lagi, contohnya ketika adik-adik punya handphone, adik-adik bisa manfaatkan handphone sebaik mungkin. Jangan terlalu banyak main game, jangan terlalu banyak main handphone, tapi adik-adik harus bisa bermain handphone dengan sebaik-baiknya. Ya adik-adik jangan terus-terusan main handphone. Adik-adik harus punya waktu untuk beristirahat, untuk ngobrol dengan papa dan mama atau kakak dan adik. Lalu kesempatan apa lagi adik-adik yang sudah kita terima? Oh, kesempatan yang Tuhan kasih contohnya adalah kita bisa sehat. Kondisi tubuh yang sehat, kita bisa memanfaatkannya dengan cara makan makanan yang bergizi, minum-minum yang bergizi. Kita harus bisa jaga tubuh kita dengan baik karena Tuhan sudah kasih kesehatan untuk kita. Adik-adik, ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan kasih. Tuhan mau supaya adik-adik dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dapat memanfaatkan kesempatan yang Tuhan kasih. Ada begitu banyak tantangan. Contoh misalkan adik-adik ketika waktunya sudah mengikuti ibadah online, tantangannya mungkin adik-adik merasa males, adik-adik capek, adik-adik mungkin lagi nonton acara kartun, sehingga itu membuat adik-adik tidak mau mengikuti ibadah online. Tidak boleh adik-adik, karena kesempatan yang Tuhan kasih harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Sama seperti Ezra yang mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan kasih untuk membangun kembali bait Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan dan tentang pemberitaan firman Tuhan, supaya adik-adik dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita semua tadi sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan ya adik-adik. Nah sekarang saatnya kita untuk memberi persembahan. Mari adik-adik kita memberi persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Gereja Maupun Gereja. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan Pak Sapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gereja bukan
kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kakak Lilis yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mau belajar dari Ezra yang mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan serta memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang pulihkan, Tuhan Yesus yang memberkati negara kami dan bangsa kami, supaya bangsa kami semakin hari semakin diberkati. Dan juga untuk para pemimpin, Tuhan Yesus yang memberikan hikmat, supaya pemimpin kami dapat memimpin negara kami dengan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami, untuk kesehatan adik-adik yang berada di rumah bersama papa mama, juga kakak-kakak layan. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesehatan, Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan. Lindungi kami ya Bapa dari sakit penyakit apapun. Kami serahkan Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari ke depan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita saatnya mengakhiri IMPA kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA online hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.